warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila Arsyada, NIM 2340110044. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling Islam. Teman-teman, tahu tidak konseling itu apa? Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya. Konseling juga dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan oleh seorang ahli atau konselor kepada individu atau klien untuk mengatasi masalah dan mengembangkan kompetensi. Wawasan tentang pemahaman, penanganan, dan penyikapan kasus merupakan konsep-konsep pokok yang perlu dipahami dalam konteks konseling. Pemahaman kasus meliputi pengenalan awal dari munculnya kasus, pengembangan ide-ide atau dasar kasus yang telah didapat dari pemahaman kasus, serta menjelajahi lebih lanjut seluk-beluk timbulnya kasus serta cara penyelesaiannya. Penanganan kasus dalam pengertian yang khusus menghendaki keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus yang dihadapkan kepadanya, sejak awal sampai berakhirnya keterlibatan perhatian dan tindakan konselor terhadap kasus tersebut. Penyikapan terhadap kasus berlangsung sejak awal penerimaan kasus untuk ditangani sampai dengan berakhirnya keterlibatan, perhatian, dan tindakan konselor terhadap kasus tersebut. Penyikapan yang menyeluruh mencakup segenap aspek permasalahan yang ada di dalam kasus dan segenap langkah atau pentahapan pada sepanjang proses penanganan kasus secara menyeluruh. Penyikapan harus mengandung unsur kognisi, afeksi, dan perlakuan terhadap objek yang disikapinya. Asas dan prinsip konseling merupakan landasan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Prinsip berasal dari kata prinsipira yang berarti asas atau dasar. Asas dan prinsip konseling meliputi berbagai hal seperti fungsi pemahaman, asas alih tangan kasus, perhatian terhadap perbedaan individual, dan asas layanan bimbingan dan konseling yang melibatkan kesetaraan dan saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa prinsip khusus dalam konseling meliputi prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, permasalahan individu, program layanan, dan pelaksanaan layanan. Keefektifan dalam konseling merujuk pada tingkat keberhasilan atau ketercapaian tujuan dari layanan konseling yang diberikan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas pribadi konselor, teknik dan metode konseling yang digunakan, serta respons dan partisipasi klien dalam proses konseling. Evaluasi terhadap keefektifan layanan konseling juga penting untuk memastikan bahwa tujuan konseling tercapai dan klien mendapatkan manfaat yang diharapkan dari proses konseling tersebut. Dengan demikian, keefektifan dalam konseling merupakan ukuran keberhasilan dalam membantu klien mengatasi masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan melalui interaksi konselor-klien yang efektif. Jenis layanan dalam konseling mencakup berbagai aspek seperti layanan orientasi, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Selain itu, terdapat juga kegiatan pendukung dalam konseling,
seperti aplikasi instrumentasi, himpunan data, kunjungan rumah, konferensi kasus, alih tangan, dan berbagai bentuk dukungan lainnya yang mendukung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian, jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam konseling mencakup beragam strategi dan pendekatan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada individu atau kelompok dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan tertentu. Metode teknik dan keterampilan konseling merujuk pada pendekatan, strategi, dan kemampuan yang digunakan dalam proses konseling untuk membantu individu atau kelompok dalam mengatasi masalah, mengembangkan keterampilan, dan mencapai tujuan tertentu. Beberapa contoh keterampilan konseling meliputi kemampuan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang relevan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memfasilitasi pemecahan masalah. Layanan konseling sebagai profesi merujuk pada praktik profesional yang dilakukan oleh konselor dalam memberikan bantuan, dukungan, dan panduan kepada individu atau kelompok dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, atau emosional. Sebagai profesi, layanan konseling melibatkan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan etika yang tinggi dalam membantu klien mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti pemecahan masalah, pengembangan diri, dan peningkatan kesejahteraan psikologis. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang konseling, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.